hak seorang bayi itu adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Tapi juga jangan lupakan hak kedua orang tua yang sudah tua. Itu mendapat kasih sayang, perhatian, dan juga waktu yang lebih dari anak-anaknya. Harapanku dan kerinduanku kepadamu, seandainya kerinduan yang mendalam membelah. Dan pertanyaan yang paling penting, sudah seberapa banyak uang yang kita berikan, sudah seberapa besar waktu yang kita berikan, sudah seberapa besar juga kasih sayang yang kita berikan kepada kedua orang tua kita sampai saat ini. Coba bandingkan dengan apa yang kita keluarkan, dengan apa yang kita berikan ke pacar. Kita mulai saja dengan cerita yang pertama, tapi sebelum itu saya ingin rubah studio ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel Profesor Kampung. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video ini. Semoga teman-teman, Mas Bray di sana bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa bahagia dan tentunya bisa diberikan rezeki yang melimpah. Dan bagi yang belum ditemukan jodoh, semoga cepat ditemukan jodoh. Oke, teman-teman, kali ini di sini saya ingin bahas dan saya ingin sharing tentang kisah-kisah inspiratif dari seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Oke, dan sebelum itu saya ingin awali dengan beberapa pertanyaan kepada teman-teman semua. Seperti, sudah seberapa banyak kita meluangkan waktu kita untuk kedua orang tua kita? Sudah seberapa besar hati kita? Sudah seberapa besar kasih sayang kita yang diberikan kepada orang tua kita? Dan pertanyaan yang paling penting, sudah seberapa banyak uang yang kita berikan? Sudah seberapa besar waktu yang kita berikan? Sudah seberapa besar juga kasih sayang yang kita berikan kepada kedua orang tua kita sampai saat ini? Coba bandingkan dengan apa yang kita keluarkan, dengan apa yang kita berikan ke pacar mungkin, ke bos mungkin. Coba bandingkan, apakah sudah adil, apakah sudah setara? Nah, kenyataannya banyak orang yang belum mengadilkan, belum setara. Dan kenyataannya banyak orang yang lebih mementingkan orang lain, bos, pacar, dan sebagainya dibandingkan orang tua sendiri. Padahal pada posisinya sudah jelas bahwa siapa yang harus kita lebih prioritaskan, siapa yang harus kita utamakan, yaitu kedua orang tua kita. Karena mereka yang sudah mendidik kita sejak awal, dan mereka yang sudah memperhatikan kita sejak dari kecil. Berbeda dengan apa yang diperhatikan oleh bos dan pacar, itu hanya beberapa waktu, hanya beberapa minggu mungkin. Dan yang jelas mereka belum resmi menjadi bagian dari hidup kita. Oke guys, jadi video ini diharapkan nantinya bisa menjawab segala kegundahan dari pertanyaan yang tadi saya ajukan. Dan semoga teman-teman semua, Mas Bray semua di sana bisa menjadi anak yang lebih aware, anak yang lebih berbakti kepada orang tuanya. Oke guys, kita mulai saja dengan cerita yang pertama. Tapi sebelum itu saya ingin rubah studio ini. Oke, 1, 2, 3. Oke guys, kita sudah rubah studio. Oke guys, kita masuk ke cerita yang pertama. Terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Kita tahu bahwa Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua di masa atau di sejarah Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Umar bin Khattab kita tahu dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas, sosok pemimpin yang keras. Dan tentunya tegas dan kerasnya itu karena ada alasan tertentu. Tapi di sisi lain, Umar bin Khattab juga dikenal dengan sisi yang lembutnya. Nah, pada masa Umar bin Khattab ada satu pemuda yang bernama Kilab bin Umayyah bin Ashar. Kilab ini mempunyai ibu dan bapak yang sudah tua renta, yang sudah lansia. Luar biasanya Kilab tidak pernah terlewat dalam memberikan susu siang dan malam. Dan Kilab sangat berbakti sekali kepada kedua orang tuanya itu, merawatnya, menemaninya. Tapi pada suatu saat ada dua orang pemuda yang mengajak Kilab untuk pergi berperang, berjihad. Karena pada saat itu eksistensi suatu kelompok komunitas bisa dilihat atau terakui gitu dalam bahasanya dengan cara berperang. Oke, singkat cerita, Kilab setuju dan ikut berperang. Tapi sebelum Kilab pergi, Kilab menyewa budak untuk menggantikan tugasnya menjaga kedua orang tua Kilab. Dan budak itu melakukan tugas yang diperintahkan oleh Kilab, yaitu menemani kedua orang tuanya dan mengganti susu siang dan malam. Tapi pada malam hari, ketika kedua orang tua Kilab tertidur, si budak ini beberapa saat menunggu. Tapi
Dia lalu keluar rumah tanpa membangunkan kedua orang tua Kilab. Kedua orang tua Kilab terbangun di tengah malam dengan merasakan perih di perutnya karena menahan lapar. Tua renta bangun tengah malam merasakan perih, bagaimana coba bayangkan. Dan pada saat itu bapaknya Kilab sampai emosi, sampai kesal. Orang tua pasti mempunyai sisi emosional yang lebih lagi, dan itu pun yang dirasakan oleh ayahnya Kilab. Dan dengan kesalnya beliau berkata seperti ini. Kita bacakan apanya. Dua orang telah memohon kepada Kilab dengan kitabullah. Keduanya telah bersalah dan merugi. Kamu meninggalkan bapakmu yang kedua tangannya gemetar. Ibumu tidak bisa minum dengan nikmat. Jika merpati itu bersuara di lembah Waz karena telur-telurnya, keduanya mengingat Kilab. Dia didatangi oleh dua orang yang membujuknya. Wahai hamba-hamba Allah, sungguh keduanya telah durhaka dan merugi. Aku memanggilnya lalu dia berpaling dengan menolak. Maka dia tidak berbuat yang benar. Sesungguhnya ketika kamu mencari pahala selain dari berbakti kepadaku, hal itu seperti pencari air yang memburu fata morgana. Apakah ada kebaikan setelah menyia-nyiakan kedua orang tua? Demi bapak Kilab, perbuatannya tidak dibenarkan. Kita tahu bahwa orang Arab itu terkenal dengan syairnya, dan ini pun yang dikatakan oleh bapaknya Kilab penuh dengan makna. Jadi itu yang dikatakan oleh bapaknya Kilab. Berita itu terdengar oleh Amirul Mukminin atau Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab memiliki satu kebiasaan, yaitu dia selalu bertanya kepada orang-orang yang baru masuk ke Madinah tentang berita apa yang terjadi di daerah sebelumnya. Jadi pada waktu itu ada satu orang yang datang ke Madinah, dan dia mengaku berasal dari Taif dan menceritakan berita atau perkataan yang seperti persis yang diucapkan oleh bapaknya Kilab. Pada saat itu Umar bin Khattab menangis dan dia berkata, alangkah kelirunya atau alangkah malangnya Kilab karena mengambil satu langkah yang keliru. Pada saat itu, beberapa saat kemudian, bapaknya Kilab datang menghampiri Umar bin Khattab yang sedang berada di masjid. Bapaknya Kilab menghampiri dengan terdayun-dayun, dengan lemah, layaknya seorang orang tua yang lansia, dengan tongkat, jangan dibantu dengan tongkatnya. Kemudian dia datang menghampiri Umar bin Khattab, menghampiri pemimpin Islam saat itu. Datang untuk apa? Ternyata untuk memaki-maki Umar bin Khattab, bahasanya seperti itu. Dan apa yang dikatakan oleh bapaknya Kilab yaitu seperti ini. Kita baca, aku dicela. Kamu telah mencela aku tidak batas, dan kamu tidak tahu penderitaan yang kurasakan. Jika kamu mencela aku, maka kembalikanlah Kilab manakala Kilab berangkat ke Irak. Pemuda mulia dalam kesulitan dan kemudahan, kokoh dan tangguh pada hari pertempuran. Tidak demi bapakmu, cintaku kepadamu tidaklah usang. Begitu pula harapanku dan kerinduanku kepadamu. Seandainya kerinduan yang mendalam membelah hati, niscaya hatiku telah terbelah karena kerinduan kepadanya. Aku mengadukan Al-Faruq Umar bin Khattab kepada Tuhannya yang telah menggiring jamaah haji ke tanah berbatu hitam. Aku berdoa kepada Allah dengan berharap pahala darinya di lembah Aksyabain sampai air hujan mengalirinya. Sesungguhnya Al-Faruq tidak memanggil Kilab untuk pulang kepada orang tua yang sedang kebingungan. Ini yang diucapkan oleh bapaknya Kilab, datang dan menyalahkan seorang pemimpin luar biasa. Tapi apa respon dari Umar bin Khattab? Umar bin Khattab menangis dan menyesali dan sedih dengan apa yang terjadi. Lalu dengan cepat Umar bin Khattab menulis surat yang ditunjukkan kepada Abu Musa Asy'ari yang pada saat itu menjadi pemimpin perangan di Irak. Kemudian meminta Abu Musa Asy'ari untuk bertemu dengan Umar bin Khattab. Lalu surat itu sampai di Asy'ari, dan Asy'ari memanggil Kilab lalu berkata kepada Kilab, kamu temuilah Umar bin Khattab. Kilab yang saat itu merasa aneh karena biasanya orang yang dipanggil ke Amirul Mukminin itu orang yang bermasalah. Jadi Kilab bertanya, memang salah apa yang sudah aku lakukan? Karena aku tidak merasa aku pernah melakukan kesalahan. Ke Abu Musa Asy'ari berkata, temuilah saja Umar bin Khattab. Lalu Kilab menuruti itu, dan Kilab pun bertemu dengan Amirul Mukminin. Dan ketika bertemu dengan Amirul Mukminin, Umar bin Khattab berkata, sudah sejauh mana kamu berbakti kepada orang tuamu? Kilab menjawab,
Aku mementingkan dengan mencukupi kebutuhannya. Jika aku hendak memerah susu untuknya, maka aku memilih onta betina yang paling gemuk, paling sehat, dan paling banyak susunya. Aku mencuci puting susu onta itu, dan barulah aku memerah susunya lalu menghidangkan kepada mereka. Sungguh luar biasa bahwa Kilab benar-benar memperhatikan, bahkan ketika memerah susu, memperhatikan gizi yang diberikan kepada orang tuanya. Lalu pada saat itu Umar bin Khattab mengutus utusannya untuk menjemput Abu Kilab, untuk menjemput bapaknya Kilab. Dan tanpa sepengetahuan bapaknya Kilab bahwa Kilab ada di satu tempat atau ada bersama Umar bin Khattab, bapaknya Kilab datang dengan terduyun-duyun, tertatih-tatih, dengan sangat lemah layaknya orang tua. Dan ketika datang dan ketika sampai, Umar bin Khattab bertanya kepada bapaknya Kilab, "Bagaimana kabarmu wahai Bapak Kilab?" Pun Bapak Kilab menjawab, "Ya seperti apa yang kamu lihat wahai Amirul Mukminin," gitu kan. Kemudian Amirul Mukminin bertanya lagi kepada bapaknya Kilab, "Apakah ada yang kamu inginkan?" Bapaknya Kilab menjawab, "Aku ingin bertemu dengannya, aku ingin memeluknya dan menciumnya sebelum aku mati." Ini adalah satu ungkapan kerinduan dari seorang bapak kepada anaknya. Lalu Umar bin Khattab menyuruh Bapak Kilab untuk menunggu, sementara ketika itu Umar bin Khattab menyuruh Kilab untuk memerah susu. Susu itu yang akan diberikan kepada bapaknya Kilab tanpa sepengetahuan bapaknya Kilab bahwa yang memerah susu itu adalah Kilab. Kemudian susu yang telah diperah oleh Umar bin Khattab diberikan kepada bapaknya Kilab. Tapi ketika bapaknya Kilab akan meminum gelas susu di gelasnya itu, Bapak Kilab mencium sesuatu hal yang familiar, yaitu lalu dia berkata, "Demi Allah aku mencium kedua tangan Kilab. Demi Allah aku mencium kedua tangan Kilab." Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Iya betul, karena yang memerah susu itu adalah Kilab dan Kilab ada di sini." Dan Umar bin Khattab memanggil Kilab, kemudian mereka saling berpelukan. Kemudian Umar bin Khattab menyuruh Kilab untuk menjaga bapaknya dan ibunya, dan Kilab pun setuju dan menjaga kedua orang tuanya sampai kedua orang tuanya itu mati. Oke Bray, itu adalah cerita pertama dan banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari cerita itu. Oke, kita next ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua merupakan real story atau kisah nyata juga yang terjadi di Saudi Arabia, dan cerita ini juga pernah dibawakan oleh ulama salaf yang berasal dari Arab Saudi, yaitu Sa'ad Al-Atiq. Beliau pernah menceritakan cerita ini di salah satu ceramahnya. Jadi cerita ini bermula dari seorang dokter atau berasal dari seorang dokter yang melakukan pemeriksaan atau yang bertugas di salah satu klinik dan sedang melakukan pemeriksaan. Nah, pada saat itu di ruang tunggu ada satu pemuda yang bernama Muhammad. Dia datang bersama ibunya. Namun ada sesuatu yang aneh dari ibunya. Ibunya tidak terlihat normal. Dia sejak tadi terus meronta-ronta, terus tertawa, terus berteriak tanpa alasan yang jelas. Bahkan sempat beberapa kali berlari, kemudian meronta-ronta ingin keluar dari ruangan tersebut. Tapi dengan lembutnya, dengan ta'ajimnya, Muhammad terus membujuk dan memeluk orang tuanya agar tetap berada di ruangan tersebut dan tetap bisa diperiksa oleh dokter. Kemudian giliran Muhammad dan ibunya masuk ke ruang pemeriksaan. Ketika masuk ke ruang pemeriksaan, kembali ibunya tertawa-tawa tanpa jelas dan berteriak tanpa jelas. Dokter yang sedang bertugas pada saat itu terlihat sangat keanehan, tapi dengan sikap profesionalismenya dokter tetap tenang dan melayani pasien. Kemudian dokter bertanya tentang identitas pasien dan Muhammad menjawab bahwa dia adalah ibuku dan dia sudah gila sejak lahir. Kemudian dokter itu bertanya lagi kepada Muhammad, "Lalu bagaimana dia melahirkanmu?" Lalu Muhammad menjawab bahwa dulu kakeknya sangat ingin keturunan, lalu menjodohkan ayahnya dengan ibunya yang memang sudah gila. Tapi pernikahan itu tidak sampai 1 tahun, ayahnya sudah menceraikan ibunya tersebut. Nah, pada saat menceraikannya itu, ibunya sedang mengandung Muhammad. Kemudian Muhammad pun bercerita lagi bahwa dia sudah menjaga ibunya, sudah merawat ibunya sejak umur 10 tahun. Dia memasak, dia mengganti pakaian, dia mencuci pakaian juga, dan dia
merawat segala keperluan ibunya sejak umur 10 tahun. Bahkan ketika malam tiba, Muhammad selalu tidak pernah terlewat untuk mengikat kakinya dengan kaki ibunya. Karena apa? Karena agar ketika tengah malam atau ketika ibunya bangun, Muhammad pun terbangun. Jadi Muhammad bisa tetap memantau keadaan ibunya, dan tentunya agar ibunya tidak kabur karena selalu terpantau oleh Muhammad. Dokter melanjutkan pertanyaannya itu, apakah ibumu mengenalimu? Kemudian Muhammad menjawab dengan luar biasa, ibuku memang tidak mengenali aku, tapi Allah tahu bahwa aku adalah anaknya. Allah tahu bahwa dia adalah ibuku. Kemudian di tengah percakapan lagi, ibunya berontak lagi dan berteriak-teriak bahwa, wahai anakku, kamu telah berbohong. Katanya kamu akan mengajakku pergi ke Mekah. Kemudian sang dokter dia bertanya kembali kepada Muhammad, apakah kamu pernah mengajak ibumu untuk umroh atau haji, padahal dia sudah bebas dari hukum wajib haji dan umroh. Kemudian Muhammad dia menjawab dengan sangat tenang bahwa tiap kali ibuku menginginkan pergi ke Mekah, maka aku selalu mengabulkannya. Karena aku tidak ingin memutuskan harapan dari ibuku, padahal aku bisa melaksanakannya. Pada saat itu dokter tertegun, dokter merasa terharu dengan apa yang dilihatnya, dengan bakti seorang Muhammad kepada ibunya, padahal ibunya sudah gila sejak lahir, dan Muhammad dengan tulus, dengan kelembutan, dengan kesabaran masih terus merawat ibunya. Karena poinnya tadi ada sesuatu hal yang menarik, karena Allah tahu dia ibumu dan Allah tahu bahwa aku adalah anak dari ibu itu. Itu kuat luar biasa. Oke guys, kita next ke cerita yang ketiga, cerita yang terakhir. Ini pun cerita real, cerita nyata, masih dari negara Arab Saudi. Ini sangat luar biasa menginspiratif. Jadi yaitu ada persengketaan seorang adik dengan kakak, dan kakaknya itu dia sudah sepuh, dia sudah usianya sudah agak tua lah, sudah agak tua. Apa yang disengketakan ini bukan perihal rumah, bukan perihal tanah, bukan perihal jabatan tahta, bukan juga perihal wanita. Tapi yang disengketakan oleh kakak beradik ini adalah hak asuh atau hak merawat ibu. Jadi ceritanya itu, si ibu ini sudah dirawat lama oleh sang kakak. Karena melihat sang kakak yang sudah lanjut usia, sang adik pun menawarkan diri untuk mengambil sang ibu untuk merawat ibunya, karena tidak ingin membebankan sang kakak. Tapi menariknya, sang kakak tidak ingin melepaskan ibunya. Lalu mereka bernegosiasi panjang namun tidak menemui titik hasil. Sampai pada akhirnya mereka bersepakat untuk membawa kasus ini ke pengadilan biar hakim yang memutuskan siapa yang berhak untuk merawat ibundanya. Kemudian pada saat itu hakim sudah panjang menggelar persidangan dan mereka masih bingung, lalu mereka memanggil sang ibu. Kemudian melihat ibu yang sudah tidak bisa berjalan dan lemah, hakim memerintahkan kedua anaknya itu untuk bergiliran menggendong atau memapah ibunya, didudukan ke kursi. Dan giliran pertama yang dilakukan oleh sang kakak, kemudian dilanjut oleh sang adik. Lalu ketika sang ibu dia duduk di kursi, kemudian ditanya oleh hakim, hakim bertanya, jadi siapa yang layak untuk mengasuhmu? Kemudian sang ibu tersebut melirik ke arah anaknya yang tertua dan dia menjawab bahwa dia adalah mataku. Kemudian ibu melirik ke anak yang kedua, dia pun menjawab hal yang sama bahwa dia juga adalah mataku. Itu adalah jawaban dari sang ibu terhadap kedua anaknya. Tapi hakim mempunyai keputusan yang bulat, yaitu hakim memutuskan untuk memberikan hak rawat kepada sang adik, kepada anaknya yang paling muda atau kepada sang adik. Karena apa? Karena dengan pertimbangan masih muda, masih segar, jadi bisa lebih sempurna, lebih all out, lebih maksimal dalam menjaga sang ibu. Pada saat itu ketika mendengar putusan itu, sang kakak yang sudah tua beruban, janggutnya sudah memutih,
menangis seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga, menangis seperti kehilangan seorang yang meninggal, sangat menangis. Dan sang kakak merasakan hatinya hancur, sang kakak merasakan kepedihan yang sangat berarti karena tahu betul bahwa merawat ibu merupakan salah satu kewajiban yang harus anak-anak itu lakukan. Dan sang kakak pun dia tahu bahwa ada satu hadis yang mengatakan bahwa celakalah seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya yang sudah renta, yang seharusnya dia masuk surga karenanya. Jadi orang tua, ibu, bapak merupakan salah satu uslub yang bisa menjadi salah satu uslub atau cara kita untuk masuk surga. Oke guys, jadi itu cerita yang ketiga yang sangat luar biasa sekali. Dan kita bisa petik dari cerita yang ketiga ini bahwa merawat ibu tidak terbatas oleh usia, dan ibu bapak merupakan salah satu aset yang paling berharga bagi anak untuk menjadi atau menafaki indahnya surga. Oke guys, itulah 3 cerita inspiratif tentang anak yang berbakti kepada orang tua, dan semoga kalian teman-teman Brai semua yang menonton konten ini, menonton video ini bisa lebih termotivasi dan lebih aware kepada orang tua. Silahkan Brai semua untuk lebih aware. Dan kalau misalkan sekarang Brai semua lagi merantau, teleponlah setiap saat, teleponlah setiap waktu. Kalau misalkan yang lagi deket, pulanglah dulu, cium keningnya, cium suntangan, dan manfaatkan waktu itu. Oke guys, Bray, sis, saya ingin tutup video ini dengan satu ungkapan yang mungkin banyak orang lupai, yaitu hak seorang bayi itu adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Tapi juga jangan lupakan hak kedua orang tua yang sudah tua, itu mendapat kasih sayang, perhatian, dan juga waktu yang lebih dari anak-anaknya. Jadi jangan lupakan itu. Oke guys, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kita bertemu di cerita-cerita selanjutnya, di sharing-sharing selanjutnya, di bedah-bedah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.